Hello, so the topic for today is apakah pola hidup sehat sudah cukup mencegah kita dari pandemi COVID-19? Welcome to today's IG Live Weekends. I'm just going to pin dulu topik kita hari ini. Apakah pola hidup sehat sudah cukup mencegah kita mencegah kita dari pandemi COVID-19. Okay, and pause and aku pin dulu. Oke, so, halo semua, halo Uniters. Sebelumnya kami dari Unite ingin mengucapkan selamat berpuasa dulu deh, tinggal berapa jam lagi ya? Besok udah lebaran, yeay. Oke, well, semoga lebaran kali ini walau nggak biasa, kita dari Unite wish kalian semua tetap merasa ada rasa kebahagiaan di hari kemenangan besok. Walaupun fisiknya tadi itu di rumah aja, tapi moga-moga secara virtual masih tetap bisa silaturahmi ya. Oke, so thank you udah join di IG Live Weekend kita. IG Live ini akan disimpan, jadi nanti kalau misalnya mau dilihat lagi bisa anytime. Ketika dalam IG Live ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, please go ahead. Kita akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin. Oke, so topik yang hari ini akan kita bahas yang udah aku posting situ, apakah pola hidup sehat sudah cukup mencegah kita dari pandemi COVID-19? Kenapa pilih topik ini? Well, seperti yang diketahui kan sekarang PSBB sudah berjalan lebih dari 2 bulan kayaknya ya. Dan lamanya pandemi ini tuh kayaknya sudah mulai berdampak terhadap masyarakat sekitar. Warga udah mulai resah, ada beberapa yang sudah mulai keluar rumah. Jakarta udah mulai ramai, jadi ini memang sudah mau mendekati masa akhir dari PSBB dan sulit juga sih karena memang namanya ekonomi banyak banget yang berhenti, jadi orang ya itu mulai resah. Jadi kita mulai berpikir sebenarnya aman gak ya kalau misalnya PSBB itu berakhir? Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan tambahan? Nah, di sesi YouTube kali ini kita akan mengundang seorang dokter spesialis penyakit dalam, which is also I'm very lucky enough to call her my good friend, dengan Dr. Velma Herwanto. Beliau sekarang sedang menyelesaikan studi S3-nya di University of Sydney. Dan dia merupakan salah satu tim peneliti penyakit infeksi kritis dan salah satu studinya itu meliputi pandemi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oke, sekali lagi aku ingetin kalau misalnya nanti ada pertanyaan apapun boleh langsung di komen aja atau kalau nontonnya nanti di DM kita aja. Aku sekarang mau invite Dr. Velma untuk masuk ke IG Live kita. Oke. Tunggu dulu. Mana nih? Waiting for Velma. Kayaknya internetnya agak lagging ya. Kalau misalnya nontonnya nggak langsung live nggak apa-apa. Misalnya ada pertanyaan nanti di DM aja ke Unite. Nanti kita akan berusaha mencoba menjawab DM-nya masing-masing. Halo, oke, kita masih menunggu nih sampai koneksinya dengan Dr. Velma bisa terhubung. Dr. Velma, are you there? Masih menunggu ya. Oke, so jadi aku pengen cerita dulu aja. Kenapa ya aku kok tiba-tiba oh ini Dokter Velmanya nih. Yes, Velma. Aku coba invite lagi ya, Dok. Vel. Keterusan jadi ngomong Dok. Bisa nggak? Aku coba invite masuk lagi. Yes! Halo! Akhirnya. Halo, Hai Del. halo Dok.
Hello dok atau hello Vel nih? Jangan dakdok malu. Jangan dak-dak ya, ntar dak-dik-dik-dar. Oke, so Velma, aku mau kasih kamu floornya dulu nih sekarang. Kamu boleh introduce diri kamu dulu deh, oke? Ya. Hai semuanya. Seperti yang tadi dibilang Adele, jadi aku ini teman dekatnya Adele. Kita bisa temenan deket sejak anak kita sama-sama datang ke satu sekolah. Gitu pertama kali kenal Adele. Jadi, aku Velma, aku internis. Sebelum mulai S3, aku ngajar di Untar, di Fakultas Kedokteran, dan praktek di Rumah Sakit Royal Taruma. Mungkin teman-teman yang di sekitar Jakarta Barat tahu Rumah Sakit Royal Taruma. Tapi sekarang lagi off 3 tahun terakhir karena aku sekeluarga berangkat ke Sydney. Aku mulai program studi S3. Studi S3 aku di bidang penyakit infeksi, terutama penyakit infeksi yang di pasien-pasien kritis. Gitu. Sekarang sih syukurnya semua pekerjaan udah selesai, sedang tahap nulis, Del. Tinggal nulis tesis, moga-moga nggak terlalu lama lagi, tapi kok nggak kelar-kelar, kayaknya yang lama. Akhirnya tapi lah ya, Iya. It's been so many years gitu, akhirnya udah mau selesai. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Iya, jadi kira-kira gitu sih. Oke, Vel, aku langsung pengen tanya dulu aja deh ya, yang basic questionnya dulu aja. Kita langsung mulai ke show-nya. Jadi, aku salah satunya nih, yang pernah berpikir COVID tuh kayak flu gitu. Jadi sebenarnya sih ini si COVID-19 ini, virus corona ini bisa nggak sih disamain sebenarnya dengan wabah flu biasa gitu. Dan dari penelitian yang kamu udah lakukan, apa sih yang membedakan nih si virus corona dengan virus-virus flu lainnya? Apakah kita nanti akhirnya bisa punya antibodi sendiri gitu buat ngelawan si virus corona ini gitu? Pertanyaannya susah ya. Waduh, susah ya? Soalnya ceritanya panjang. Jadi sebetulnya jelasinnya gini. Sebetulnya pada prinsipnya aku bisa bilang bahwa virus corona ini, virus COVID ini sama dengan penyakit flu dan penyakit virus lainnya pada saat mereka baru ditemukan zaman bahula. Oke. Pada saat awal mulai semuanya sama. Mereka satu sama-sama menyerang infeksi saluran nafas, walaupun manifestasi di organ lainnya ada, misalnya di indera pengecapan ada, di kulit ada, tapi nomor satu manifestasinya gejala klinisnya di saluran nafas itu sama. Ada yang diare juga ya kemarin kan ya? Ada. Dan itu memang standar penyakit infeksi virus gitu. Satu itu. Kemudian kedua, sama-sama penyebabnya virus itu pasti. Dan yang ketiga, virus ini sama-sama bisa mematikan, seperti virus saluran nafas lainnya. Jadi sebetulnya bukan hanya COVID ini yang menyebabkan kematian, bahkan influenza pun itu bisa menyebabkan kematian. Di Indonesia di sini, influenza itu jarang ditemukan sebagai penyebab kematian. Lebih banyak kejadiannya di negara 4 musim. Kematian akibat influenza. Itu satu, dan kedua karena di sana pemeriksaan influenza cukup ekstensif. Jadi memang virusnya dicek gitu. Sedangkan kalau kita di Indonesia, biasanya kami para dokter mendiagnosis influenza hanya dari gejalanya, misalnya gitu. Kita tidak betul-betul mengecek barang virusnya benar nggak gitu. Nah, jadi kalau dari sisi kematian sama. Hari-hari gitu. Atau apa nih? Beda. Beda. Jadi kalau kita sebut flu, itu aja sekitar say it 5-10 virus yang bisa jadi penyebab. Bahasa labnya nih, gue sebutin. Misalnya, bisa rhinovirus, bisa influenza virus, bisa metapneumovirus, bisa parainfluenza virus. Penyebabnya banyak, gitu. Biasanya bisa dibedain. Misalnya kalau penyebabnya rhinovirus, gejalanya biasanya flu biasa. Kalau influenza, itu yang sampai demam, sampai badannya sakit, sampai sakit kepala. Biasanya itu influenza. Nah, si COVID ini gejalanya mendekati ke influenza. Dan sebetulnya sama-sama mematikan. Cuma masalahnya adalah
COVID ini adalah suatu virus baru yang orang belum tahu ini barang apa sih sebenarnya. Tingkah laku virusnya seperti itu seperti apa sih? Orang belum ada yang tahu sampai sekarang. Oke. Bedanya lagi, influenza dan beberapa penyakit virus lainnya obatnya sudah ditemukan. Ataupun kalau misalnya tidak perlu obat pun kita sudah tahu bahwa itu tidak perlu obat. COVID, kita belum nemu obatnya. Atau kita belum tahu apakah sebetulnya ini bisa diobati atau tidak. Jadi lebih ke karena kita banyak tidak tahunya. Jadi sekarang orang coba mengobati sambil research jalan. Tapi kan virus again, I mean kamu juga udah sering ngomong ke aku yang namanya virus, we have to let it pass gitu. Jadi gimana tuh? Emang jadi tergantung aja kita kuat atau enggak gitu sebagai manusia gitu. Wow. Jadi virus gini beda-beda Del. Virus itu ada yang memang kita harus biarin aja nanti sembuh sendiri, tapi ada juga yang harus diobatin. Ada yang ada obatnya, ada yang tidak ada obatnya. Gitu. Okay. Contoh misalnya influenza. Influenza tuh ada obat spesifiknya, Del. Gitu. Kita bisa obatin. Oh, jadi yang biasa COVID ini enggak apa cuma kayak common cold, apa tadi rhinovirus gitu ya mungkin ya. Itu bisa sembuh sendiri dan memang tidak diobatin kalau itu. Kalau influenza itu ada obatnya. Nah, COVID ini kita belum tahu apakah posisinya sebagai influenza atau sebagai rhinovirus. Oke. Gitu. Kalau talking about yang orang kena virusnya atau enggak, kan sekarang orang ada juga yang carrier gitu. Nah, itu Betul. mereka bisa nggak ada gejala apapun atau memang karena antibodi mereka udah kuat. Jadi apakah mungkin, oh ini orang nih udah, let's say, dia pola hidupnya udah sehat banget nih, udah olahraga teratur, sudah makan teratur, tidur teratur, jadi dia nggak sampai kena, tapi ternyata dia carrier gitu, atau nih kalau orang Indo suka kadang-kadang ngomong gini, udah keseringan nih makan yang jorok-jorok, apa semua kita kebal sama virus corona gitu katanya. Benar. Gimana Indonesia tuh, banget ya. menurut Mama gimana? Iya kan kita gitu ya biasanya, Yeah, kita kebal sama virus corona. Benar. Jadi ada 4 macam orang kalau pertanyaannya seperti itu. Kita ngomongin OTG ya sekarang, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu bisa 4 macam orang. Pertama, memang kekebalan tubuhnya bagus gitu. Tapi orang yang kekebalan tubuhnya bagus, dia mengclearkan virusnya juga bagus. Jadi walaupun dia jadi OTG, dia jadi OTG-nya tidak lama. Gitu. Okay. Kedua, orang yang beruntung untuk dirinya sendiri dalam artian kekebalan tubuhnya statusnya biasa saja. Tapi memang kebetulan virus yang menginfeksi dia, katakanlah, bukan virus yang segitunya menimbulkan gejala. Yeah. Atau memang reaksi badannya ya udah cuma segitunya. Gua katakan dia beruntung untuk dirinya karena hanya menguntungkan untuk dirinya, tapi tidak menguntungkan untuk orang lain karena dia tidak terlihat gitu. Tapi ini aku boleh sharing loh. I mean like what you're saying is true. Kemarin ini kan ada anak temenku gitu sakit ya, virus gitu, demam. And then aku kan ngunjungin gitu karena kasihan, kita aduh pengen nengok gitu. Karena lumayan deket juga sama anakku gitu. Terus when I get home, I'm fine. Aku nggak apa-apa. Tapi the next day atau 2 hari kemudian, anakku itu gejalanya sama. Plak. Jadi itu kayak contohnya aku carrier dong ya. Oh itu aku merasa bersalah banget sih. Aduh. Ya itu klasik sih, benar. Itu sering kejadian. Banget. Oke. Gitu. Dok, Vel, kita ada pertanyaan nih, Vel. Kita coba jawab dulu ya. Dari Ibu Rea Yunita, obat yang dipakai para dokter buat pasien yang sembuh saat ini apa, Dok? Oh, berarti nanya pengobatan ya, gampangnya. Pengobatannya, jadi gini, Bu Reanita, kalau ditanya pengobatan yang pasti untuk COVID saat ini, belum ada, saya bisa bilang. Dan di seluruh dunia belum ada, bukan hanya di Indonesia. Jadi sekarang semua pengobatan yang kita berikan itu, saya bisa bilang tahapnya coba-coba. Karena, satu, penelitiannya belum selesai untuk menemukan obatnya. Kedua, kalaupun nanti obatnya ditemukan, butuh waktu untuk produksi. Jadi masih lama gitu. Jadi pada prinsipnya, satu, obat yang masih kita coba, contohnya yang mungkin udah sering pada dengar adalah obat-obat untuk malaria, kemudian obat-obat untuk menurunkan
reaksi kekebalan tubuh yang berlebihan. Mm-mm. Kemudian ada lagi obat untuk mengurangi jumlah virusnya. Itu Mm-mm. obat-obat yang ditujukan langsung untuk virus ya. Tapi sekali lagi, ini bukan pengobatan yang sudah pasti dipastikan benar dalam tahap coba-coba. Selebihnya Mm. selain itu, semua penyakit diobatin sesuai gejala. Misalnya demam, dikasih obat demam. Mm-mm. Kemudian ada gagal nafas, diberi bantuan nafas. Kemudian nanti ada diare, diberi obat diare, dan sebagainya. Gitu. Oke. Jadi baru memperingankan gejala aja ya untuk Baru sekarang ya. memperingan gejala dan mencoba untuk mengurangi. Oh, I see. Dengan Oke. obat yang secara research sedang Hmm. dibahas dan mungkin menguntungkan. Ah, Jadi ini oke. masih berkembang, Del. Misalnya nih, contoh yang tadi aku bilang, Mm-mm. obat untuk malaria yang sempat dipakai untuk COVID saat ini. Mm-mm. Akhir-akhir ini, contohnya, malah terbukti obat itu malah Mm-mm. menyebabkan keburukan untuk pasien, Oh, gitu. jadi masih Misalnya trial pasiennya ya sebenarnya ya. masih trial dan error, betul. Jadi sebetulnya Mm-mm. sih kalau dibilang apakah jadi percobaan, iya. Tetapi aku bisa bilang jangan khawatir. Karena kita sadar betul bahwa obat yang kita berikan itu semuanya statusnya dalam penelitian Mm-mm. dan akan kita pantau baik-baik, gitu. Iya, iya, iya. Ha, ha. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Salma. Bagaimana Ya, dengan dari channel V? Bagaimana dengan tanggapan bahwa jamu-jamuan bisa membantu melawan COVID? Is it true or false? Gue sering nih kalau dengerin nanya, namanya kalau empon-empon, kalau minuman empon-empon atau jahe gitu. Gimana tuh, Vel? oke, aku mesti bilang, kalau nanya jamu ke dokter, jawabannya semuanya bakal sama. Belum ada penelitiannya. Nah, Jadi dokter aku sih sudah coba bisa berbicara bilang, ya. iya. Nanti kalau aku bilang, oh iya jamu bagus gitu, terus pada minum jamu, orang nggak ada penelitiannya, mati aku. Iya, iya. Enggak. Harus ada Jadi riset prinsipnya juga kalau ya. betul betul sebetulnya bukan kami nggak mau merekomendasikan, tapi apapun yang kami bilang itu harus ada dasarnya. Karena ini mainannya nyawa kan. Jadi aku sih selalu bilang ke Benar. pasien, kalau memang rasanya kok eh, suka atau cocok, silahkan aja diminum. Tetapi apapun pengobatan dokter, ya jangan dikurangi gitu. Silahkan aja. Oke. Tetapi yang sekarang sedang banyak researchnya dan sudah pasti itu adalah vitamin C. Itu Oh, memang menguntungkan kalau vitamin C. walau Kalau lagi vitamin C aku keadaan berani bilang. walau lagi keadaannya drop juga tetap dikasih vitamin C, bukannya setahu aku kalau misalnya udah kena ya vitamin C doesn't work that well to boost your immune. Kalau udah kena, iya. Tetapi Mm-mm. untuk pencegahan, boleh. Dan memang disarankan. Tapi apakah memproteksi 100%? Tidak. Oke, oke. Walau dengan orang yang memang sudah pola hidupnya sehat nih, jadi kayak olahraganya udah teratur, tidur teratur, itu apa the chance sampai dia kena pun nggak bisa kita tahu ya, Vel? Atau gimana tuh? Nggak bisa. Oh, Nggak bisa. Karena selalu hal seperti itu kombinasi antara satu gaya hidup sehat, hmm, dan kedua hygiene diri. Itu yang penting juga. oke. Kadang-kadang Jadi kita merasa kita sudah sehat, kita makan baik, kemudian tidur baik, tapi mm-mm, hygiene kita tidak bagus dalam situasi seperti ini, tetap aja kena. mhm, 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 mhm. Oke. Soalnya kemarin aku sempat share ke kamu juga gitu. Kenapa aku Hmm, angkat? Aku juga sempat share juga ke community di Studio Unite gitu ya, para Uniters juga ngelihat ada perawat yang badannya tuh aduh fit banget, bugar banget gitu. Nah, itu sampai uh-uh. kaget yang dalam 6 minggu bisa menyusut luar biasa karena apa sampai ada selang ya di lambungnya itu Ya, aku shock loh. Maksudnya aku pernah merasa diriku tuh kayak Superman gitu. Corona apa sih gitu kan. Gue fit, ya, gue nggak apa-apa gitu. Jadi waktu awal-awal tuh aku sempet akuin aku pernah tetap rajin aja nge-gym gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi it was quite a shock waktu aku melihat, wah ternyata tuh nggak milih orang gitu. Tapi mungkin apa karena dia kurang tidur juga, apa mungkin Sal? Jadi dia sampai parah sekali gitu keadaannya sampai seperti itu. jadi gini deh, misalnya ada beberapa orang, yang Mm-mm. satu suka olahraga, satu nggak suka olahraga, yang satu makan yang bagus, semuanya dipaparkan kepada penderita COVID.
itu kemungkinan besar 100% kena. Misalnya muka ke muka nih, orang Hmm. COVID-nya disuruh batuk, muka ke Hmm. muka, pasti kena. Nah, bedanya orang yang menjaga dirinya dengan baik, Hmm. dia clearance virusnya lebih cepat. Karena immune sistemnya bekerja dengan baik. Jadi tetep cepat dihilangin, udah gitu udah clear gitu. Oke, Atau kedua jadi tadi gejalanya nggak terlalu parah gitu. Tapi daya kenanya ke semua orang dalam kondisi apapun sama gitu. hmm, Jadi tidak ada seorang pun yang imun dalam kondisi seperti ini, apalagi virusnya baru gitu. oke. Jadi juga sebagai buah pikiran juga ya. Kalau yang tadi kembali lagi yang kayak kamu tadi udah jelasin, kalau misalnya kita lucky enough, kita memberuntungkan diri sendiri doang gitu, tapi kita bisa mencelakakan orang lain juga gitu ya. Makanya Betul. diadakannya PSBB itu sebenarnya seperti ini gitu. Jangan sampai kita yang nggak apa-apa malah menularkan ke yang awalnya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa gitu ya. Betul, iya. Ya. Mm-mm. Oke. Kita ada pertanyaan lagi kali ini dari Coach Nina, dari in-house coach kita nih, Vel. Dia tanya, Dok, kalau orang pernah terkena COVID-19, apa ada kekebalan di dalam tubuhnya? Atau bisa terpapar lagi? Oke. Coach Nina, coachnya Adele ya? Iya, kita partner coach ceritanya. Oh, oke. Kirain Iya. bosnya Adele. Serem gue jawab ya kalau bosnya Adele. Oh, enggak, itu dia memang senior saya sih, senior itu. Oke, Oke. jadi gini Coach Nina, balik lagi seperti pengobatan tadi, saat ini apakah seseorang yang pernah COVID bisa imun apa enggak, itu juga masih banyak pertanyaan. Bisa iya, bisa enggak. Kemungkinan besar sekarang iya. Jadi banyakkan saintis menyatakan ini iya akan imun gitu. Jadi tidak akan kena lagi. Tetapi yang bikin dugaan ini salah adalah karena pada kasus-kasus awal seperti di Wuhan, kemudian di Korea gitu. Ada beberapa kasus yang setelah dia pulang, kemudian dia demam kembali dan bergejala kembali setelah dicek swabnya positif kembali. Jadi orang bisa mikir loh, kok ini ada reinfeksi istilahnya. Jadi kasus-kasus seperti itu yang menggoyahkan para saintis apakah betul ini bisa kebal apa enggak. Kasusnya memang tidak banyak, bisa dihitung dengan jari, tapi itu masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang awareness dari WHO, CDC dan sebagainya masih belum tahu mereka katakan. Jadi andai kata pun kita sudah terkena, jangan anggap kita kebal kemudian tidak memakai masker, tidak hygiene lagi gitu. Karena belum ada yang bisa memastikan bahwa kita kebal 100%. Oke, talking about pakai masker. Jadi sebenarnya kalaupun PSBB kita pakai masker, sebenarnya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Jadi gimana bisa dia maksudnya? Keluar. Jadi kita pakai masker nih. Ya Uh-huh. udah kita keluar aja as if nothing is happening. Ya pokoknya pakai masker aja gitu. Kita udah mulai aktivitas seperti biasa. Is that okay? Selalu harus pakai masker, social distancing, cuci tangan. 3 itu harus jalan, baru efektif. Social distancing. Oke. Ya, kalau 3 nggak jalan percuma. Oh gitu. Ya. Soalnya kan kita udah lihat loh. I mean, kadang kalau misalnya keluar ya, ada beberapa restoran sudah mulai ada yang rame nih, orang udah mulai ngumpul-ngumpul. Itu sebenarnya sebaiknya untuk sekarang tetap dihindari dulu aja ya. Hindari, karena kita bisa lihat negara lain yang mungkin awal kasusnya sudah mulai duluan dari kita. Mereka kan sudah mulai melonggarkan lockdown dan sebagainya. Di negara-negara mereka pun, restoran sudah mulai dibuka, tetapi antar pengunjung jarak masih dibatasi oleh restorannya. Oke. Jadi tetap nggak boleh ngumpul. Karena kasus kita belum nol, Del. Sebetulnya hal-hal seperti itu tuh bisa dibenarkan dalam tanda kutip. Kalau kasus baru kita sudah nol setiap harinya. Asumsinya nggak ada orang yang COVID lagi di sekitar kita. Saat ini pun kasus kita masih ratusan setiap hari ya, bahkan belum nol. Jadi jangan pernah berpikir untuk tidak social distancing. Social distancing itu nomor 1. Sebetulnya dari cuci tangan, kemudian social distancing sama pakai masker, yang paling penting itu social distancing. Dan itu sebetulnya satu-satunya hal yang perlu dilakukan. Bukan maskernya ya.
Bukan Betul. maskernya yang paling penting. Masker itu adalah untuk kita, negara-negara yang sulit melakukan social distancing. Hmm. Kalau di negara maju, kayak kemarin gue di Sydney, kita tidak ada yang pakai masker sama sekali, tapi kasus dalam 2 minggu terakhir sudah 0. Karena jarak antar penduduknya kan jauh, jadi tidak usah Ya, susah payah untuk social density ya. distancing. Ya, gitu. Sama di negara-negara maju yang kepadatan penduduknya tidak seperti di Indonesia, social distancing itu cukup. Plus cuci tangan satu lagi. Karena kadang-kadang mungkin ada orang yang batuk, amit-amit kena ke surface, kemudian kita pegang surface-nya, kita nggak cuci tangan, bisa tertular juga gitu. Masker Hmm. itu penting untuk kita. Nggak ada harga tawar untuk masker. Masker itu harus pakai, mau nggak mau. Karena Hmm. tidak mungkin kita social distancing. Iya. Oke. Jadi walaupun kita so the point is social distancing itu tetap perlu ya, Vel ya. Dan Walaupun sangat misalnya penting, paling penting. Oke, paling penting adalah social distancing. Oke, kita camkan itu baik-baik deh. Jadi kita extra precaution-nya gimana? Oh, ada satu lagi, Vel, yang aku pengen tanyain, Vel. Ini suamiku juga suka marah-marah sama aku. Aku extra precaution ya kalau di rumah. Aku soalnya orangnya agak nyebelin sih sebenarnya. Aku akuin aja. Cuma aku tuh parno banget gitu kan. Jadi kalau tiap kali suami atau anak lagi pengen delivery makanan, Gojek, ya. Aku tuh salah satu, kenapa aku nyebelin, karena aku gini, terima makanan, aku nggak bolehin taruh di meja makan. No, aku bilang jangan taruh di situ. Aku langsung sediain satu nampan khusus, aku taruh di situ makanannya semua, taruh di situ semua. Dan aku tuh setiap kali aku pindahin makanan satu-satu ke piring atau ke panci, itu tuh aku bener-bener yang capit, aduh tangan gue kena, sampai kayak gimana, cuci tangan lagi gitu. Dan itu boxnya itu tuh gue bener-bener yang sampai pokoknya ini box bagian luar, aku nggak boleh sampai sentuh ke bagian dalam. Sebenarnya aku nih yang berlebihan atau memang seharusnya gitu? Jadi makanan harus masuk microwave, makanan harus diangetin dulu. Nah ini gimana nih, Vel? Emang aku terlalu parno atau emang that's the right thing to do? Parno nggak ya? Hmm. Lu mau gue belain suami atau gue belain lu? Belain gue dong. Nggak, the truth. Jadi buat aku ketenangan jiwa juga gitu. Jadi gini sih, Mm-mm. lu bener kok, nggak salah amat. Yang bener memang sedikit parno kayak gitu. Jadi Oke. kalau yang direkomendasiin, sebetulnya gini, pada prinsipnya sudah terbukti bahwa virus apapun termasuk COVID tidak akan menular lewat makanan, kecuali virus saluran cerna ya. Ini kita ngomong virus saluran nafas. Itu tidak akan menular lewat makanan yang sudah dimasak. Oke. Gitu. Jadi nomor satu prinsipnya adalah kita tidak perlu khawatir akan apa yang ada di dalam, apa yang ada di makanannya. Yang perlu kita khawatirkan hanya kemasan, packagingnya, gitu. Jadi benar, kalau misalnya terima makanan, praktisnya nih, dengan tangan biasa, itu buka dulu semuanya, pakai sendok, pindahin makanannya ke tempat kita sendiri, udah gitu buang semuanya, gitu. Jadi cuci tangan tuh cuma sekali, gitu. Setelah kita selesai, pindahin makanan. Iya, gitu praktisnya. Tuh ada Kalau yang bilang tuh, gue juga mito, gue nggak sendirian. Aku nggak sendirian, ibu-ibu biasa parnoan emang. Ibu-ibu biasa parnoan, makanya jadi ibu-ibu. Kita perlu ibu-ibu makanya. Iya. Aku memang quite petty banget. Maksudnya bener-bener karena aku worry gitu kalau misalnya sampai kemasannya itu menyentuh ke makanannya. Misalnya nih secara nggak sengaja di restorannya dia kebuka gitu kan kita nggak tahu ya. Ada orang yang misalnya bersin atau dia lupa cuci tangan atau apa. Makanya aku cuma extra precautionnya itu aku pasti masukin ke microwave sama panci. Itu dua-duanya efektif nggak ya? Microwave ataupun di wajan gitu. Is that okay? Efektif, nggak ada masalah. Selama di atas 100 derajat aman. Oh, oke. Oh, microwave sudah di atas 100 derajat ya? Ya. Ada minimum aman. detik mungkin? Enggak sih. Nggak tahu. Enggak lah, nggak ada. Udahlah, anggap aja hilang virusnya udah. Aku parno banget. Soalnya suamiku demen banget yang namanya Gojek makanan tuh suka banget gitu. Aku aja roti beli kayak di toko roti gitu ya. Aku angetin di microwave. Ya rasanya kayak agak-agak nggak enak sih ya. Cuma
Just to be safe, karena kan rotinya ada di situ gitu. Kita kan worry banget, kita juga plastiknya kita nggak tahu gitu. So, just being Iya, safe. iya. Sebetulnya sih kalau semua orang menyiapkan makanan dengan protokol yang benar, termasuk di restoran, dengan asumsi Hmm. bahwa semua yang menyajikan makanan itu pakai masker, harusnya kita tidak usah takut. Tapi aku ngerti bahwa kadang-kadang ya ada yang tidak menjalankan protokol itu dengan semestinya. Itu sih yang jadi masalah gitu. Betul, betul. Iya, aku worry-nya di situ. Jadi makanya aku extra precaution aja kalau di rumah. Ya, aku cuma mau make sure aja sih. Emang aku tuh terlalu parno atau am I doing the right thing? Nggak benar kok, protokolnya seperti itu. Ya satu lagi kalau terima dari orang yang delivery-nya ya kalau Hmm, bisa ya jangan ini ada face to face jarak atau ya. pakai masker. Ya, Oke. ada jarak. Kalau aku sih biasanya kalau aku terima barang, other than aku pindahin makanan seperti itu, biasanya tuh kotaknya aku semprotin antiseptik dulu tuh. Itu ngefek nggak? Mm-mm. Efek juga ya? Boleh aja sih Del. Tapi asumsinya toh nanti semua packagingnya itu akan kita buang. Hmm, hmm, Kalau hmm. mau silahkan, tidak membahayakan. Tetapi asumsinya itu akan dibuang. Jadi kalau buat aku sih buat apa disemprot gitu. Mendingan pindahin, buang semuanya, cuci tangan, udah deh. Oke. Oh, talking about antiseptik yang spray, itu efektif nggak sih sebenarnya? Kalau aku sih lebih milih tetap cuci tangan ya. Kalau aku pribadi, tapi I mean like hand sanitizer. Sekarang apa kemarin kan sampai orang pada borong banyak banget yang namanya hand Mm-mm. sanitizer. Itu sebenarnya efektif nggak sih? Karena aku sih nggak prefer ya. Dari dulu emang aku selalu lebih prefer cuci tangan gitu. Kalau ditanya efektivitasnya, cuci tangan tetap yang paling efektif sih. Hand sanitizer sementara boleh, tapi hanya dalam kondisi kalau kita lagi nggak bisa cuci tangan. Kalau setelah itu kita dapat tempat cuci tangan, ya kita harus cuci tangan. Karena kalau cuci tangan kan ada air yang ngalirin gitu ya. Kita yakin semua virus atau apapunnya terdrainage dari tangan kita. Kalau hand Hmm. sanitizer mungkin bisa membunuh eh, efektivitas untuk membunuhnya bagus, tapi drainase hilang dari tangannya itu loh yang kita nggak yakin banget karena kan nggak ada air yang mengalir gitu istilahnya. Oh gitu ya. Dan cuci Jadi tangan juga sementara, sampai begini-begini sih. Kenapa mesti sampai iya, begini-begini? nih gini Why? nih, kita gini satu Why? kan, Oke, terus punggung satu. kan, Mm-mm. terus punggung sebelahnya, Mm-mm. terus jempol, Jempol. jempol, habis itu kuku Diperhatiin guys. Oke, kuku. gitu. Udah Oke. gitu udah. Terus kalau cuci tangan itu tangannya mesti begini nih. Kalau kita parno ya, sebetulnya kita sehari-hari cuci tangan aja. Tapi kalau kita sampai mau jalan yang betul, cuci tangannya begini. Waktu ngalirin airnya, supaya airnya turun. Jadi Oh, habis turun ke sabunan, ya bawah. turun gitu. Habis itu lap. Jadi waktu mau ngelap itu tangannya jangan naik lagi gitu. Oh, aku malah begini. Karena air Aku yang urut udah ke bawah. Oke, 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 oke. ulang ya. Oke, Jadi oke, awal oke, kan oke. begini, terus Hah, punggung. Punggungnya tuh hah. mesti ini nih, sampai kena ke selak Sampai gitu. kena selak. Ya, terus ini Oke, jempol, habis itu kuku. kuku. Habis itu pakai Oke, airnya begini. Udah begini. gini lap. Udah, jangan begini lagi. Itu adalah cuci tangan yang paling benar karena itu yang dikerjain sama dokter bedah. Kalau kita mau masuk ruang Ah, operasi kan harus steril kan. Nah, itu caranya. soalnya Kenapa mbak harus Titiknya kayak kayak begitu? begini, jadi aku ngeliat, oh mungkin begini kali ya, korban Grace Anatomy kali ya. Aku Tapi ngeliatnya Grace begini itu ya. bagus loh. Harusnya yang dari dia bener. Oh Karena ya, gini harus Del, sama jadi tadi kayak contoh, gini gitu. misalnya lagi dulu aku di sekolah kedokteran nih. Kita Hahaha. pernah punya kotak sinar UV buat tahu apakah cuci tangan kita benar apa enggak. Kita pernah cobain cuci tangan nggak pakai begini. Jadi kita nggak bersihin sela-selanya ini nih. Oh ya. Ternyata waktu itu kita UV-in gitu, sisa kumannya banyak banget masih. Oh, Ngelihat apalagi yang sendiri kukunya gitu. panjang-panjang berarti ya untuk Bener, udah. bener. Jadi kita kadang-kadang cuci tangan, oh ya udah asal udah cuci tangan. Tapi walaupun kita cuci tangan pakai air pun, sela-sela sama kuku itu tidak tercuci loh gitu. Hmm, oke, Jadi oke. itu yang kadang-kadang orang suka ketinggalan. Ah, Vel, kita ada pertanyaan nih dari teman kita, si Agnes. Agnes Hai bilang, Nes. Hai Vel, so far apakah sudah ada kabar menjanjikan in terms of vaksin for COVID-19? Terus yang kedua, apa udah ada case yang infected karena makanan atau packaging makanan yang dia pesan? Udah pernah ada kasus belum yang seperti itu Ya, katanya? Sama oke. vaksinnya.
Ya. Del, jadi saat ini tuh vaksin lagi develop di yang kita semua tahu di 3 negara. Satu di Amerika, dua di Cina, satu lagi di Melbourne. Oh, oke. Ya, karena si Australia itu yang pertama dapat COVID tuh Melbourne. Jadi dia bisa ngerjain penelitian duluan. Itu gue tahu karena gue sempat kerja di penelitian COVID. Eh, di antara 3 itu semuanya masih dalam tahap penelitian. Sekali lagi mengecewakan ya. Masih dalam tahap penelitian gitu. Kayak ada kabar terdengar yang di Cina katanya udah mau, China wants to do a public good dan mau distribusi vaksinnya itu. Jadi is that a real story? Belum. Jadi kalau kita mau rilis vaksin itu tuh ada 4 tahap. Mereka tuh paling jatuh sekarang baru di tahap 3 atau tahap 4 gitu. Dan setelah itu, baru di tahap 3. Setelah itu harus dilempar lagi, minta izin segala macam. Masih lama. Dan ini pun yang terakhir kan sempat ada berita, mungkin di medsos pada lihat udah dicoba diujikan ke manusia dan sebagainya. Itu pun masih harus dilihat efeknya dulu beberapa lama, apakah ada efek sampingnya atau enggak. Apa dia bisa reinfeksi lagi yang tadi kamu bilang iya, itu? Dan efek samping yang kadang-kadang kita mesti hati-hati, efek samping dari vaksin. Gitu. Jadi belum semuanya masih dalam tahap development. Kalaupun muncul masih beberapa bulan lagi paling cepat. Wow, masih butuh waktu deh gitu. Jadi untuk sementara itu kita extra precaution aja ya. Nanti mungkin aku pengen balik lagi nih yang ke extra precaution about yang mungkin kita bisa bahas kayak cara pakai masker yang benar gitu. Karena aku suka ngeliat kayak orang pakai masker tapi di sini, atau pakai masker tapi begini, pakai masker tapi pegang tangan atau gimana gitu. Nah mungkin bisa bantu di-clarify nih. Tapi kita ngejawab satu pertanyaan lagi dari Chaos Kaki. Kalau cuci tangan, apa baiknya butuh cuci kerannya juga sekalian? Gimana? Bentar, tadi kayak masih ada satu pertanyaan lagi deh. Iya ini nih. Yang ini. Apa udah ada case yang infected karena makanan atau packaging yang belum ada? Gitu. Belum ada. Waktu itu pernah aku dengar di US, is that true? Jadi karena dia infected by delivery or something, jadi kena COVID. Oh, belum ada tuh Uniters. Belum ada. Belum ada kasus dari makanan. Kemarin itu tuh orang-orang sempat khawatir karena si COVID ini juga terdeteksi di puntan, di feses waktu itu kan. Jadi orang sempat pikir apa dari makanan dan sebagainya. Tapi yang terdeteksi dari tempat lain termasuk di kotoran ini pun belum tahu apakah itu menular apa enggak. Atau cuma sekedar ada virus doang. Karena kita ketemu virus belum tentu itu menular, Del. Kita cuma bisa bilang barang virusnya ada gitu loh. Jadi sampai sekarang yang terbukti menular dari segala bagian tubuh yang ditemukan itu hanya dari saluran nafas. Dari tempat lain yang ditemukan itu belum tentu menular. Gitu. Termasuk dari makanan itu juga sampai sekarang belum ada kasusnya. Tapi kita belum tahu ya, intinya nggak bisa for certain that it's okay. Tapi for now belum ada kasusnya gitu. Belum ada kasusnya, ya. I see. Oke, yang tadi untuk pertanyaan selanjutnya, kalau cuci tangan, apa baiknya butuh cuci kerannya juga sekalian? Sebentar, aku ingat-ingat. Jadi sebetulnya kalau cuci tangan, udah selesai cuci tangan tuh, kerannya itu suka dibanjur sama air kan terakhirnya. Iya. Ya, jadi udah selesai cuci tangan gitu, kan masih ada air kerannya tuh, digituin aja ke kerannya, dibanjur-banjurin ke kerannya. Terus kalau yang teman-teman yang punya keran yang, apa sih istilahnya, ada, apa sih, levernya? Yang panjang itu. Ada cangklongannya. Itu sebetulnya idealnya nutup keran itu pakai siku di gini gitu. Kalau yang keran puter ya? Bukan. Kalau keran puter aku nggak bisa ngomong apa-apa ya, itu kan sulit. Tapi kalau yang ada panjangnya idealnya nutup keran pakai ini udah selesai gitu. Oke. Jadi kerannya banjir aja pakai air. Sebelum cuci tangan sekalian aja. Nggak usah, nanti kerannya kesenangan dicuci melulu. Banjir aja pakai air udah. Enggak lah. Karena asumsi kita, walaupun amit-amit itu keran kotor, amit-amit, setelah selesai cuci tangan pun kita tidak akan menyentuh keran kan idealnya.
Oh, atau ada satu lagi cara. Udah selesai, daripada pegang kalau keran puter, ambil tisu, tutup kerannya. Tisunya buang. Oke, oke. Mm-mm. Baik. Terus aku pengen ngomong tentang extra precaution lagi. Tadi yang kayak cuci tangan aja, kita banyak hal yang beberapa hal yang kita baru tahu nih. Padahal kan udah banyak sering ngomong cuci tangan yang benar, cuci tangan yang benar. Cuma ya ini masih ada beberapa yang cuci tangan kayak and dan gitu. Nah, mungkin ada precaution lain yang perlu kita perhatiin, misalnya pakai masker aja deh. Apa mungkin yang selamanya kita udah lakukan pakai masker nih udah bener belum gitu? Gimana tuh mungkin dari Velma bisa nunjukin cara pemakaian yang benar, pembuangan yang benar tuh seperti apa gitu. Masker sih pasti rata-rata udah pada tahu ya. Jadi kalau masker, jenis masker dulu deh. Yang sekarang direkomendasiin itu cukup dengan masker kain. Awalnya dulu kan dibilang harus pakai masker surgical. Nih aku punya di sini. Nih, masker surgical. Tapi ternyata setelah dilihat efektivitasnya, kemudian dilihat bahwa waktu itu suplai masker surgical makin sedikit dan sebagainya, masker kain pun dinilai sudah cukup. Dan asal pemakaiannya benar, harusnya bisa menghindari dengan baik sampai sekitar 80%. Asal masker kainnya itu yang tebal, dikatakan minimal 2 ply. Double dua. Jadi bukan si masker kainnya itu 2 kita double, tetapi si pembuatnya itu mendouble bahannya. Selama bahannya 100% katun. Jadi idealnya masker kain yang bagus adalah pada saat kita terawang di cahaya, cahayanya itu nggak banyak yang masuk. Kalau kayak transparan itu buang aja tuh masker kain, itu nggak bisa dipakai. Oke. Kalau kita ada yang suka ngetes pakai itu tuh pakai korek api gitu, itu ngefek nggak? Apa ya? Diapain sih? Jadi orang pakai maskernya, terus udah gitu korek apinya di depannya, terus dia tapi apinya nggak mati. Itu efektif, itu tanda efektif bukan, Vel? Belum pernah baca yang kayak gitu sih. Mungkin tidak salah, tetapi yang direkomendasiin itu di terawang ke cahaya. Oh, di terawang. Oke, di terawang. Gitu. Kalau misalnya nembus kelihatan cahayanya berarti kurang efektif gitu ya. Gitu. Maskernya sih cara pakai masker standar. Biasanya kalau pakai masker selalu pegang sampingnya, jangan pernah pegang depannya. Gitu. Oke. Suka lupa kan, langsung ngambil pakai aja tuh. Iya, kalau baru sih syukur ya, nggak ada efek. Tapi kadang-kadang kan kita taruh sebentar kemudian pakai ulang gitu. Yang kayak gitu-gitu yang bahaya. Jadi selalu pegang dari samping. Gampang kok misalnya taruh di meja kan tinggal diangkat begini. Gitu. Terus dipakai gini. Ininya tarik ke bawah, jangan lupa. Jadi masker itu efektif kalau ininya nggak ada lubang. Jadi harus diginiin. Oke. Dan bawahnya harus ditarik. Jadi benar-benar tutup ya. Betul. Dan ini harus ketutup nih pinggirnya. Gini. Jadi virus itu nggak akan bisa masuk lewat sini, ataupun lewat bawah. Iya. Mungkin aku perlu ingetin deh, kadang ada beberapa masker kain gitu ya, agak kecilan. Jadi mungkin bagi orang yang postur mukanya itu agak lebar, dia cuma di sininya aja gitu ditutupin. Jadi itu kurang ya? Nggak efektif kayak begitu. Karena di sini kan selanya cukup besar ya, itu nggak akan ketutup, dan di samping sini juga nggak ketutup jadinya. Gitu. Satu lagi, kalau ada teman-teman yang harus, suka ada nggak sih yang berasa pakai ginian sakit lama-lama? Mungkin nggak ada yang terlalu harus. Iya. Kakakku kayak gitu tuh, Vel. Itu banyak kejadian, apalagi bayangin kita-kita yang di rumah sakit, yang kadang-kadang harus 4 jam pakai ginian gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh suka ngakalin gini, biar gampang aku lepas dulu. Tahu itu kan kaitan yang buat plastik roti, kalau beli roti. Oh, yang jepit clip. Itu, iya. Ya. Pakein di belakangnya sini. Jadi nanti si maskernya itu begini. Oh, jadi nggak sakit kena kuping tuh, tipsnya oke banget sih. Kayak ada sih beberapa yang udah mulai, pokoknya segala macam jepitan bisa dipakai. Dan kayak kalau dicari kayak di Tokopedia gitu mungkin ada yang jual gitu. Tapi yang paling gampang yang ada di rumah itu pasti klip ini. Klip dari roti. Iya. Kalau sebentar sih nggak apa-apa, Del. Tapi kalau berjam-jam, aduh itu sakit banget. Manaan tiap hari lagi kayak begitu kan. Oke.
Terus kalau maskernya sendiri, oh ini pas-pasan banget nih. Sering apa ada yang bilang sering pusing juga kalau kelamaan pakai masker, bener nggak sih? Pusing sih enggak, ngap iya ya. Uh-uh. Mungkin kurang Harus ganti nggak sih? oksigen. Harus ganti nggak Gimana? sih? Harus berapa jam sekali harus ganti nggak sih? Kalau Enggak. misalnya kita yang seharian pakai masker gitu, apa setiap 3-4 jam tuh harus diganti? Enggak. Enggak. Kecuali kita yang amit-amit baru ketemu dengan orang yang COVID mendadak, itu baru harus langsung ganti. Tapi Hmm. selama kita pakai buat kehidupan sehari aja biasa, itu seharian boleh dipakai kok. Tapi kalau lagi flu, karena waktu itu sih aku pernah flu ya. Terus kalau itu masker aku nggak ganti-ganti selama, maksudnya 3 jam 4 jam tuh kayak rasanya aku udah, aduh ini masker udah kayak nggak enak banget gitu, harus ganti gitu. Kalau 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 lagi flu kita lagi jangan gak nih. enak badan, mendingan diganti kali ya, Vel, atau Iya, aman kalau atau kalau nggak flu efek? nggak enak. Oh, Kalau oke, flu oke. nggak enak, apalagi ada ingusi yang nggak enak gitu ya. Iya. Kalau kayak gitu ganti aja. Tapi kan itu Ah, lain kasus. Misalnya kita sehat-sehat aja, itu mm-mm. seharian boleh dipakai. Kecuali kita baru misalnya dari tempat yang penuh keramaian atau ketemu pasien COVID Mm. atau kita misalnya terpaksa harus ke pasar kayak gitu sebaiknya buang ganti. Atau Oke. kadang-kadang yang begini juga ada beberapa orang yang udah coba cuci kan sekarang. Kalau Mm-mm. memang kira-kira dicuci masih oke, boleh dipakai lagi. Tapi ya ganti kalau habis ke tempat-tempat yang ramai seperti itu. Oh, tetap ganti aja ya, biar amannya ya. Ganti, ganti. I Amannya see. ganti gitu. Atau kalau Oke. pakai masker kain ya cuci. Ganti pakai masker Mm-mm. kain yang lain gitu. Mm-mm. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Sekarang lagi hit terapi, aku baru pernah dengar nih. Ini dari coach aku juga, Vel. Satu lagi, Coach Fandis namanya. Coach Fandis tanya, sekarang yang lagi hit terapi plasma konvalesen dan negara Hmm, kita mau menasionalisasikan. Bagaimana tingkat atau daya kesembuhan terapi plasma konvalesen? Aku baru pernah dengar actually. Apa tuh? iya. Terapi Jadi konvalesen itu. aku jelasin dulu deh. Jadi Mm-mm. terapi plasma konvalesen itu adalah pada saat kita kena penyakit, badan kita kan membentuk antibodi kan, kekebalan tubuh. Nah, Mm. kekebalan tubuh itu di badan kita, di daerah kita letaknya ada di plasma, gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, prinsipnya adalah dari orang-orang yang sudah pernah COVID dan sembuh, plasmanya diambil karena Ya. dianggap di plasma-plasma mereka itu sudah ada antibodi yang buat menyerang si COVID, gitu. Oke. Dan plasma ini dan antibodinya dikembangbiakan untuk dikasih ke orang-orang, gitu loh. Itu prinsipnya terapi plasma konvalesen. Saat Hmm. ini, terapi plasma konvalesen juga masih dalam penelitian, tetapi eh, termasuk dengan obat-obat COVID yang tadi, terapi plasma konvalesen ini arahnya kelihatannya ke arah baik. Apakah bisa menyembuhkan 100%? Sekali lagi belum pasti. Tidak ada yang pasti di sini. Tetapi sedang dicoba oleh beberapa peneliti termasuk di Indonesia di sini. Gitu. Salah satu harapan sih, tapi apakah benar bisa masih diteliti. Karena beberapa pasien yang udah dicobakan terapi plasma konvalesen ini pun jumlahnya belum banyak. Jadi kita belum bisa betul bilang efektif atau tidak gitu. Hmm. 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 Oke, oke. Menjanjikan Eh, sih. I see. Oke, aku pengen bahas lagi untuk ini deh, untuk yang precautionnya, karena aku secara pribadi ya, aku agak khawatir terhadap anak-anak. Kemarin ini kan aku merasa anak-anak oke lah nanti pikiran sekolah ya udah sekolah aja gitu. Nah ini untuk yang para parents di luar sana deh. Nanti kalau masukin anaknya ke sekolah itu aman nggak sih sebenarnya, Vel? Itu pertanyaan sulit. Sulitnya karena eh, anak-anak itu kan susah kan disuruh social distancing, suruh hygiene pribadi, itu susah banget tuh, sesuatu hal yang tidak mungkin. Pakai masker pun tidak mungkin. Dia mungkin berangkat sekolah pakai masker, pulang entah maskernya ada di Udah. mana. Itu sulit, itu yang bikin sulit gitu. Jadi kalau kita mengadopsi apa yang sudah dilakukan di luar, mereka mulai memasukkan anak ke sekolah, tetapi dengan prinsip roster. Jadi misalnya ada anak yang kebagian masuk hari Senin, ada anak yang masuk kebagian hari Selasa, dan sebagainya. Jadi dijadwal, tidak sekaligus masuk sekolah gitu. Masuknya dibatasin jumlahnya, harinya pun dibatasin. Kemudian secara bertahap, baru mereka menambah jumlah hari per anak. Begitu caranya.
Dan di Oh, sekolah pun eh, anak-anak duduknya dijarakin, dikasih social distancing. Dan ada beberapa juga yang mempertimbangkan daripada memaskerkan anak ke sekolah, akhirnya semua anak dikasih face shield. Aku lupa itu di negara mana ya. Dikasih face China shield. kali kayak tutup gitu kan? Karena kan Tapi, mereka susah lepas pakai dan sebagainya gitu. Jadi kalau mau caranya seperti itu. Tetapi untuk kita pribadi, menurutku terlalu dini. Karena sekali lagi kasus kita masih ratusan per hari. Karena gini Del, ada penelitian nih Del. Ada penelitian beberapa bulan yang lalu, bayangin. Dari, ini kita main persennya. Dari sekian anak yang terpapar dengan orang COVID, ini ada penelitian nih, ada anak yang dikumpulin berapa anak, ratusan anak dengan riwayat terpapar COVID. Itu hanya 40% yang waktu di swab hasilnya positif. oke. Jadi 40 dari 100. Dan hanya 12% dari 40% ini yang bergejala. Jadi gue bisa bilang dari 100 anak yang terpapar COVID, hanya 5% yang menunjukkan gejala padahal positif. Gitu. Jadi kalau kita kirim anak ke sekolah, dia kena atau dia nggak kena, kadang kita nggak jelas. Bisa aja dia positif tapi tidak bergejala. Tadi waktu kita bahas OTG, populasi yang paling besar di OTG itu anak-anak. Wow. Karena anak-anak itu sering kena, tetapi tidak memberikan gejala sehebat orang dewasa. Kenapa, Del? Karena gejala pada COVID ini tergantung imunitas orang. Andai kata kita imunitasnya bagus nih, kayak perawat yang waktu itu kamu kirim gambarnya ke aku. Dia clearance virusnya bagus, tapi gejalanya lebih parah daripada orang kebanyakan. Karena reaksi badannya bagus gitu. Anak-anak imunitasnya belum sebagus orang dewasa. Artinya pada saat mereka memberikan perlawanan kepada virus, gejalanya pun tidak akan sehebat orang dewasa. Makanya lebih banyak yang tidak bergejala pada anak-anak. Anak-anak risiko jadi carrier-nya besar sekali. Sebetulnya itu concern yang kenapa sebaiknya benar-benar pemerintah mempertimbangkan apakah betul mau membuka sekolah dan membiarkan anak-anak masuk ke sekolah gitu. Kalau kita ngomong mortalitas, angka kematian pada anak itu paling rendah. Makin kecil usianya, angka meninggalnya makin rendah, walaupun ada gitu. Jadi kita tidak concern masalah mortalitasnya, tapi kita concern masalah mereka jadi carrier. Oh gitu. Gitu. Itu harus betul-betul jadi pertimbangan sih. I see. Oke, oh kita ada pertanyaan lagi nih masuk nih. Oh, pertanyaan untuk trainer Adel. Oh, oke. Pola olahraga yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh kira-kira bagaimana? Semisal dalam kurun seminggu. Oke. Kayaknya Velma boleh bantu aku kalau misalnya nanti aku kira-kira ada yang salah ya. Jadi untuk Gue baru mau bilang Adel aja nih yang jawab. Oke, untuk pola olahraga yang baik sebenarnya itu pertama kita kan memang PSBB ya dan banyak yang sering ditemukan. Kita sering lihat lah di WhatsApp grup segala kirim-kirim foto makanan. Gue makan ini nih, coba ini. Nah dari situ itu pertama itu kan udah kurang gerak tuh, ditambah kita makan segala kan. Nah yang sebenarnya yang perlu di concern itu bukan dari olahraganya aja sebenarnya, tapi dari apa yang kita konsumsi juga. Nah untuk pola olahraganya sendiri, kalau aku bilang sebenarnya setengah jam setiap hari untuk menjaga stamina, untuk general fitness itu cukup. Tapi yang perlu diperhatikan olahraganya itu jangan yang terlalu high intensity yang seperti biasanya, misalnya contohnya seperti crossfit yang sampai capek banget gitu. Crossfit boleh, tentu boleh kalau mau dilanjutin, mau dilakukan sendiri, cuma as long as you can withstand itu aja. Jangan ngejar goal lah, yang penting jangan sampai terlalu ngoyo ngejar aku mau target turun berat badan. Dari lagi-lagi saat ini target turun berat badan boleh, tapi jangan terlalu ekstrim gitu aja. Kalau misalnya memang udah biasa olahraga sih just do what you usually do, atau kalau misalnya nggak bisa, mencari rutinitas yang lain misalnya dengan body weight training dan seperti itu ya kurang lebih. Terus dalam kurun waktu seminggu disaranin sih 3-5 kali seminggu selama 30 menit. Boleh kardio, boleh yang strength training. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh sih yang setahu aku strength training itu lumayan
membantu ya. Kalau karena nggak ada alat mungkin bisa dibantu dengan body weight training gitu. Tapi ingat aja untuk batas waktunya, kita juga nggak mau sampai cedera juga ya Vel ya. Ntar mesti ke rumah sakit lagi saat-saat kayak gini, aduh jangan deh. Jadi itu sih saranku, 3-5 kali seminggu, 30 menit per hari itu cukup banget. Atau banyak gerak, jadi jangan terlalu banyak duduk selama PSBB ini. Itu dari aku sih. Pakai Kurang target lebih. heart rate nggak, Bu? Kenapa? Pakai target heart rate nggak, Bu? Kalau target Target. heart rate, setiap orang kan beda-beda sih ya, Vel. Tapi ya, kalau target heart rate ya, Mm-mm. kalau target heart rate mungkin untuk lebih yang ke kardio. Memang kalau misalnya kita terlalu yang sampai menggenjot banget, biasanya kalau misalnya ngelakuin challenge tuh, ada challenge yang kadang-kadang sampai susah banget, sampai heart rate-nya jeduk. Nah, itu yang perlu diperhatiin. Karena kan kalau kayak gitu, I think metabolismenya jadi, kenapa itu ya Pak? Aku nggak bisa ngejelasin secara medisnya sih apa yang terjadi kalau lagi ngelakuin challenge yang berat banget gitu. Karena aku pernah juga ngelewatin challenge yang kayak gitu ya, yang berat banget. Dan setelah itu aku ngerasa kayak kepala aku tuh kayak mau pecah gitu rasanya. Dan badan tuh Mm-mm. yang I cannot do anything for like 20 minutes. Gabruk gitu. Nah itu nggak tahu apa yang terjadi sama metabolisme. Sorry, Kayaknya kita tadi bilangnya nggak ada katabolik telepon deh masuk kayak gitu. tiba-tiba. Oh iya, katabolik, betul. Kita bilangnya itu katabolik ya. Nah, itu apa yang terjadi sih sebenarnya? Kurang aman ya kayaknya kalau lagi saat seperti ini. Gimana tuh, Vel? Iyalah. Padahal sebetulnya kalau target olahraga itu kan pengennya kita merangsang hormon dan apa namanya segala metabolisme kita biar anabolik kan, biar membangun gitu loh. Nah, kalau katabolik itu malah destruktif karena begitu kita melakukan exercise yang terlalu keras, yang bangkit malah hormon-hormon yang katabolik seperti adrenalin misalnya, yang sifatnya ke otot maupun ke struktur tubuh itu menghancurkan gitu. Oke. Kalau aku boleh tambahin sih anabolik dan katabolik. Yang anabolik itu maksudnya tuh lebih ke yang ini ya, strength training seperti itu kurang lebih ya, Ya. anaerobic exercise. Ya. Kalau katabolik itu biasanya untuk yang lebih ke kardio, untuk klarifikasi aja sama viewer yang ada di sini. Anabolik itu yang anaerobic, katabolik itu lebih untuk ke cardio exercises, kurang lebihnya begitu. Mantap. Oke, tinggal kita dikasih waktu sama Instagram tinggal 3 menit lagi. Jadi mungkin untuk summing up aja ya. Aku sum up dulu. Jadi yang udah kita omongin selama ini, apakah pola hidup sehat sudah cukup mencegah kita dari pandemi? Mencegah diri sendiri mungkin if we're lucky enough, ya nggak apa-apa. Betul ya, Vel? Tapi mungkin bisa membahayakan orang lain karena kita transmitnya itu dari kalau misalnya kita bersin atau kita pegang muka secara nggak langsung, kita memegang hal yang lain dan itu bisa menularkan ke orang lain. Jadi sebaiknya yang kita perlu lakukan itu adalah tetap social distancing nomor 1 tadi, betul ya? Social distancing, betul. Terus pakai masker dan pakailah yang benar, jangan suka dipegang-pegang, hindari pegang muka, ya, betul ya Vel? Betul, hati-hati mata. Jadi prinsipnya yang ada lapisan lendir, mata, hidung, mulut, jangan disentuh. Kadang kita pakai masker tapi megang mata sama aja bohong. Iya. Atau betulin masker, takutnya nanti nggak sengaja kena mata gitu ya. Iya. Langsung ya. Oke. Terus untuk pola hidup sehatnya sendiri, yang tadi aku udah jelasin itu membantu, tapi tetap again kita punya resiko terpapar sama seperti orang lain. We are not immune. Fit people are not immune to COVID-19. Yang kita bisa lakukan adalah extra precaution yang tadi dari selain dari PSBB, social distancing dan juga harus memakai masker yang benar. Untuk masalah obat dan vaksin belum ada penelitian yang tepat, belum ada penelitian yang pasti, semuanya masih dalam tahap percobaan. Jamu juga belum terbukti, tapi kalau if you feel better doing it, then do it. Ya Vel ya, gitu ya. Iya, benar. Dan I think that's all yang kita bisa sampaikan ya. Dari tadi audiensnya lumayan mandrang loh, Vel. Orang banyak, ini menarik banget sih topiknya, jujur aja. Ini menarik banget. So, oke, thank you banget ya, Vel. Udah
take your time out of your busy day writing your thesis buat ngisi acara di sini. Thank you juga untuk semua Uniter yang ada di sini. Selamat Lebaran, besok udah Lebaran loh. Tinggal dikit lagi Selamat nih. Lebaran. 1 jam lagi. Oke, bye semua. Take care, stay safe, stay healthy. Kalau ada pertanyaan boleh DM kita ke Universitas Jakarta ya. Thank you ya Vel. Bye.